Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, dari sekalian, kita lanjutkan kuliah kita dan kita masih dalam penjelasan tentang siasah dusturiyah dan kita menginjak ke bagian kedua, yang mana siasah dusturiyah ini adalah salah satu komponen dari pembahasan fikih siasah yang kita pelajari pada semester kali ini. Nah, dalam siasah dusturiyah 2 ini kita nanti ada sedikit flashback ke belakang ya, tentang bagaimana pemerintahan dalam Islam dari masa ke masa gitu ya. Terus apa saja yang ada di dalam siasah dusturiyah tersebut. Nah, kalau kemarin kita membicarakan tentang kepemimpinan, ini juga akan membicarakan tentang kepemimpinan, tapi di sini lebih kepada siapa yang dipimpin atau rakyat, dan juga struktur-struktur tentang pemerintahan di masa lampau, itu dari Khulafaur Rasyidin sampai nanti kita membahas tentang kekhilafahan di dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Oke, tidak usah berlama-lama. Mari kita lanjutkan kuliah kita pada kesempatan kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita yang pertama akan membahas tentang rakyat dan ruang lingkupnya ya. Oke. Nah, rakyat adalah penduduk suatu negara. Sedangkan negara pada zaman kekhalifahan Islam dibentuk berdasarkan kesamaan ideologi, bukan berdasarkan teritorial atau tanah air dan lainnya. Pemimpinnya pasti muslim, walaupun pejabat-pejabatnya ada yang non-muslim. Nah, ini sudah diterapkan di berbagai struktur pemerintahan ya, walaupun di situ juga akhirnya ada istilahnya ya kekacauan ya, ada ketidakadilan dalam pejabat yang dari non-muslim. Maka dalam perspektif fikih, rakyat ada dua macam, yaitu yang pertama muslim, ya, oke, yang kedua non-muslim. Jadi jelas muslim sama non-muslim, karena zaman dahulu negara itu bukan berdasarkan teritorial, tapi berdasarkan persamaan akidah, gitu ya, persamaan agama. Walaupun di situ juga tinggal orang-orang yang beragama lain, tapi mayoritas berkumpul di suatu tempat tersebut. Nah, itu kalau zaman kekhalifahan Islam. Nah, maka di sini rakyatnya itu dibagi menjadi beberapa kategori, gitu intinya ya, ada beberapa macam. Nah, kalau Muslim jelas ya, Muslim berarti ya yang berakidah Islam yang tinggal di kekhalifahan Islam. Nah, yang non-muslim ini ada kafir dhimmi. Nah, kafir dhimmi adalah non-muslim yang menetap selamanya di wilayah kekuasaan kekhalifahan. Nah, dia harus dihormati, tidak boleh diganggu jiwanya, kehormatannya, dan hartanya, memiliki hak-hak kemanusiaan, hak-hak sipil, dan hak-hak politik. Jadi sama ya. Kafir dhimmi non-muslim itu mau agamanya apapun, mau tidak beragama, itu disebut kafir dhimmi yang dia itu tinggal di wilayah kekhalifahan Islam. Nah, jadi semua hak-haknya dihormati, dilindungi hartanya, kemudian dijamin seluruh kebebasannya di situ. Jadi dulu seperti itu. Ya, hampir sama lah seperti kita sekarang. Cuma kalau kita kan negara itu berdasarkan tanah air, teritorial gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada mustakmin. Oke. Adalah non-muslim yang tidak menetap selamanya di wilayah kekuasaan kekhalifahan dan memiliki hak seperti kafir dhimmi kecuali hak politik gitu ya. Nah, sedangkan yang selanjutnya ada kafir harbi, adalah non-muslim yang tidak tinggal di wilayah kekuasaan kekhalifahan dan memusuhi Islam. Jadi kafir harbi ini yang istilahnya layak diperangi gitu ya. Dia terus ingin menghancurkan Islam gitu ya. Kalau dulu itu kan seperti orang-orang Eropa yang perang salib itu ingin menguasai
kekhalifahan Islam, nah itu disebut kafir harbi. Nah, kalau kafir harbi itu berarti boleh diperangi. Nah, kalau boleh diperangi, ya gitu kan, berarti boleh diambil hartanya, itu halal hartanya. Nah, ini adalah secara umum tentang macam-macam atau kategori-kategori dari status seseorang, nah, berdasarkan agamanya. Ya, kalau dahulu seperti itu. Nah, oke, selanjutnya. Nah, hak-hak rakyat dan kewajiban rakyat. Oke. Menurut Abu A'la Al-Maududi, nah ini ada hak-hak dan kewajiban rakyat itu apa saja? 1. Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya, dan kehormatannya. Jadi harus dilindungi, negara wajib melindungi. Atau kalau zaman dahulu pemerintahannya, khalifahnya wajib melindungi rakyatnya, gitu ya. Kemudian yang kedua, perlindungan terhadap kebebasan pribadi. Nah, kebebasan pribadi di sini sangat dilindungi. Oke, selanjutnya yang ketiga, kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan. Jadi bebas dulu, tidak ada paksaan masuk Islam, nggak ada, gitu ya. Oke, selanjutnya yang keempat, terjamin kebutuhan pokok hidupnya dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan. Jadi semua sama seperti yang kita alami di Indonesia, gitu ya. Nah, maksudnya sekarang kita. Oke, selanjutnya, nah, kewajiban dari rakyat adalah untuk taat dan membantu serta berperan dalam program-program yang digariskan untuk kemaslahatan bersama. Itu adalah kewajiban rakyat. Wajib taat kepada pemimpin, gitu ya. Nah, dan membantu serta berperan dalam program-program yang digariskan untuk kemaslahatan bersama. Nah, karena mereka harus saling gotong royong, gitu loh. Saling bahu-membahu, saling membantu. Nah, jangan ada sampai pertikaian dan perpecahan. Apabila pemimpin dan rakyatnya melaksanakan kewajibannya masing-masing secara baik, akan terjadi suatu hubungan yang harmonis. Nah, gitu loh. Jadi tujuan dari negara itu pengen sejahtera dalam hidup, gitu ya, beribadah dengan sesuai kepercayaan masing-masing dengan leluasa, tidak merasa terganggu dirinya, hartanya, keluarganya, dengan tenang dia. Itulah yang diinginkan, gitu. Hak dan kewajiban rakyat ini dapat digariskan oleh Ahlul Halli wal Aqdi sebagai lembaga kekuasaan tertinggi. Nah, jadi Ahlul Halli wal Aqdi kalau sekarang ya bisa dibilang MPR lah ya, atau bisa juga mungkin Watimpres, gitu ya, mungkin ya. Nah, karena tidak sama. Maksudnya itu istilah di sini yang penting Ahlul Halli wal Aqdi itu adalah dia yang dimintai pendapat dan masukan oleh pemimpin, oleh khalifah tentang suatu kenegaraan, tentang masalah kenegaraan. Nah, apabila pemimpin dan rakyatnya melaksanakan kewajibannya masing-masing secara baik, akan terjadi suatu hubungan yang harmonis. Jadi kalau rakyat itu sebenarnya kalau patuh, gitu ya, dia tahu kewajibannya apa, pemimpin tahu kewajibannya apa, kemudian dia tidak mengganggu hak-hak orang lain, tidak mengganggu kehidupan orang lain, itu sebenarnya fine-fine saja, gitu loh. Akan tetapi kan di sini kita tahu sendirilah ya, gimana orang Arab, gimana orang Barat, ya orang Barat itu Eropa, Amerika, bagaimana orang China, bagaimana orang Jepang, gitu loh. Kita sudah mengetahui karakter mereka masing-masing. Misalkan kalau di Jepang itu, di sana rakyatnya sangat patuh sekali, gitu loh. Karena memang di sana itu dari kecil sudah dididik untuk patuh. Bahkan budaya antri dan lain sebagainya itu sangat mereka junjung tinggi. Adab intinya ya. Etika itu sangat dijunjung tinggi dan sudah diterapkan dari kecil. Nah, sedangkan Indonesia bagaimana? Ya, Indonesia negara berkembang, belum negara maju. Gitu. Ya, kita masih bingung, kita belum sepakat untuk menetapkan sebuah nilai-nilai etika misalkan. Kemudian kita dari individu sendiri juga harus menerapkannya, karena memang di Indonesia sendiri bukan hanya orang yang pendidikannya rendah saja yang istilahnya itu mungkin tidak tahu aturan ya.
Tapi yang berpendidikan tinggi malah itu ya melanggar aturan gitu loh. Nah, karena banyak sekali kasus-kasus di instansi-instansi negara, nah itu malah dia sebagai pelanggarnya, gitu loh. Bukan sebagai penegak dan yang memberi contoh yang baik. Itu hanya oknum ya, seperti itu. Oke, selanjutnya pembahasan baiat. Jadi dalam Islam itu ada yang namanya baiat, gitu ya. Baiat itu sumpah. Nah, kalau kita ya istilahnya kita disumpah jabatan, nah, seperti itu. Jadi dia harus bersumpah kepada dirinya sendiri, kepada agama yang dia anutnya, kepada Tuhannya, nah, untuk melaksanakan jabatan itu sebaik-baiknya. Baiat yaitu pengakuan mematuhi dan menaati pemimpin yang dilakukan oleh ahlul halli wal aqdi dan dilaksanakan sesudah bermusyawaratan, atau bisa disebut dengan janji setia. Nah, gitu ya, sumpah atau janji setia. Jadi kita sebagai rakyat, kalau zaman Islam ini ya, kan ada perwakilannya. Nah, ada perwakilan yang itu membawa aspirasi rakyat, nah, mewakili hak-hak rakyat untuk menaati pemimpin. Nah, sumpah untuk menaati pemimpin. Selama pemimpin itu tidak menjerumuskan kepada kemaksiatan, itulah intinya ya. Nah, atau janji setia, kita harus saling bahu-membahu untuk melindungi negara ini, untuk menjunjung tinggi dan berlangsungnya negara ini dengan baik. Nah, itu. Kemudian landasannya, apa ada landasannya baiat ini dalam ayat dan hadis? Nah, ini landasannya firman Allah yang berbunyi bahwasannya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Kepada kamu maksudnya kepada Nabi Muhammad ya. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menempati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberikan atau memberinya pahala yang besar. Al-Quran Surat Al-Fatah ayat 10. Jadi ini adalah landasan yang disebut dengan baiat. Juga ada ayat lain, bisa kalian cari sendiri ya, bisa dilihat sendiri, yaitu surat At-Taubah ayat 111 dan surat Al-Mumtahanah ayat 12. Nah, jadi baiat ini memang dari bahasa Arab gitu ya, yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian ya, dalam Islam baiat pertama terhadap khalifah terjadi di Sakifah Bani Sa'idah, lapangan gitu ya, yaitu ketika pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama pasca Rasulullah SAW wafat, yang baiatnya diwakili oleh ahlul halli wal aqdi. Jadi di sini ketika Sayyidina Abu Bakar wafat kan, beliau diangkat menjadi khalifah yang pertama kali mengajukan dan membaiat janji setia itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian dilanjutkan oleh pembesar sahabat yang lain. Akhirnya semuanya mau nggak mau ya, akhirnya semuanya tunduk gitu ya, mau mengangkat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Itu istilahnya Sayyidina Ali, Fatimah, Zahra, putrinya Nabi dan keluarga Nabi yang lain belum membaiat gitu. Itu kan istilahnya hari di situ Rasulullah SAW wafat, itu sahabat kan sudah ini harus nyari nyari pemimpin gitu loh. Pasca Rasulullah wafat, nah, siapa yang layak? Itu kan alat, nah, musyawarah dulu gitu ya. Nah, maka ketika Sayyidina Abu Bakar itu diajukan, maka semuanya sepakat yang lainnya. Nah, gitu. Nah, makanya ahlul halli wal aqdi ini adalah pemimpin seperti Umar bin Khattab tadi saya sebutkan dan pembesar sahabat yang lain yang itu mewakili sahabat yang lainnya untuk membaiat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Oke, selanjutnya, lafaz baiat pun dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan dan sesuai lingkungannya, asal tidak bertentangan dengan semangat dan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis.
Ya, namanya sumpahnya itu misalkan kalau di ayat Mumtahanah kalau tidak salah ya, Mumtahanah ayat 12 itu janji setia untuk taat kepada Nabi. Terus kemudian wanita-wanita itu yang datang baiat kepada Nabi itu mereka tidak berzina, mereka tidak membunuh anak-anak mereka, kemudian mereka tidak membicarakan aib orang lain. Nah, itu janji setia seperti itu. Nah, jadi kalimatnya terserah, ya, nggak ada patokannya, nggak ada. Yang penting tidak melanggar prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Nah, jika ahlul khali wal aqdi tidak sepakat pada seorang khalifah, maka harus bermusyawarah. Jadi ahlul khali wal aqdi atau MPR-nya ini dia nggak sepakat. Ini yang jadi khalifah A gitu ya, yang sebagiannya lain B gitu. Maka mereka harus bermusyawarah untuk menentukan satu orang khalifah siapa yang harus diangkat. Gitu yang nanti kita ditaati bersama. Jika tidak ada kata sepakat, maka khalifah dapat dibaiat oleh mayoritas ahlul khali wal aqdi. Nah, akhirnya kan sekarang kalau misalkan tetap mempertahankan pendapatnya masing-masing, akhirnya di voting gitu ya. Musyawarahnya di voting. Yang dukung A siapa? Misalkan ahlul khali wal aqdinya 10 orang. Yang dukung A siapa? Yang dukung A ternyata 6 orang. Yang dukung B siapa? Yang dukung B ternyata 4 orang, misalkan begitu. Nah, yang mayoritas yang mana? Berarti yang mendukung yang A. Nah, dan lainnya harus menaati dan tidak boleh menjatuhkan khalifah kecuali melakukan kekafiran yang nyata. Jadi ketika voting itu mengalahkan yang minoritas, mengalahkan yang kecil, maka yang kecil ini harus menaati khalifah yang diangkat oleh ahlul khali wal aqdi yang mayoritas tadi. Nah, tidak boleh berusaha berontak, menggulingkan, tidak boleh, gitu ya. Kecuali khalifah itu melakukan kekafiran yang nyata. Seperti siapa kekafiran? Kalau dulu itu ada zaman Bani Umayyah itu, saya kasih contoh satu ya, namanya Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah itu anaknya Muawiyah, anaknya pendiri dinasti Umayyah. Itu dia Masya Allah ya istilahnya melakukan dosa besar. Dan itu berkali-kali dinasihati tidak bisa. Itu ya. Nah, ya baik mabuk, kemudian macam-macam lah. Gitu. Nah, sampai dia tuh ini saya baca dari salah satu sejarah ya. Itu bahwasanya cita-citanya itu pengen mabuk di atas Ka'bah. Tapi kan Allah berkehendak lain ketika pengen menuju ke Mekah, dia di perjalanan wafat. Padahal umurnya masih 30-an tahun. Masih muda sekali. Nah, kalau yang seperti ini ya nggak harus ditaati, harus diganti malah. Gitu. Tapi kan ketika itu ya siapa yang punya militer gitu kan, siapa yang bisa mengkudeta. Kan, gitu. Nah, karena dia sudah melakukan kekafiran yang nyata. Oke, selanjutnya. Nah, dalam struktur negara itu ada namanya wuzarah atau kementerian. Kalau dalam bahasa sekarang kan pembantu presiden, gitu ya. Nah, pembantunya khalifah. Nggak mungkin dan satu orang ngurusi satu negara kan gitu. Apalagi kalau kekhalifahan Islam zaman dulu itu terdiri dari beberapa negara kan gitu. Belum ada negara dulu. Nah, namanya kementerian itu sudah ada dari zaman dahulu. Gitu. Bukan hanya zaman sekarang, dari zamannya kekhalifahan Islam itu sudah ada. Namanya wuzarah atau wazir, orangnya wazir, menteri, wazir. Nah, kata wuzarah berasal dari wazir yang berarti pembantu khalifah atau pembantu pemimpin. Hal ini berdasarkan satu firman Allah, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun ya, bukan Harus, maaf. Yaitu Harun saudaraku, teguhkanlah dengan dia kekuatanku dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku. Quran surat Thaha ayat 29-32. Jadi di sini Nabi Musa itu menginginkan pendamping, teman, partner gitu ya, dalam berdakwah kepada Fir'aun. Gitu. Nah, maka beliau memohon kepada Allah untuk mengangkat saudaranya bernama Harun yang untuk menjadi nabi. Makanya akhirnya Nabi Harun diangkat menjadi nabi.
dan Nabi Harun. Nah, udah ada proposal gitulah, proposal ke Allah lah intinya ya. Ini ya Allah, saya butuh teman gitu. Ini landasannya dalam Al-Quran. Nah, 2, sebab pemimpin tidak mungkin sanggup melaksanakan tugas-tugasnya tanpa adanya yang membantu. Jelas ini alasan logis ya. Nah, karena nggak mungkin satu pemimpin ngurusi negara semua, nggak ada pembantu-pembantunya. Nah, dalam sejarah pemerintahan Islam ada 2 macam wazir, yaitu wazir tafwid, wakil presiden atau perdana menteri, intinya dia mengurusi kenegaraan ya, dan wazir tanfid atau menteri di kementerian ya, menteri biasa lah. Menteri biasa yang misalkan menteri apa? Menteri pendidikan, menteri agama, menteri lagi dan lain-lain gitu ya. Perbedaannya, wazir tafwid boleh ikut campur dalam peradilan. Jadi dia boleh campur tangan, boleh mengangkat gubernur dan pejabat-pejabat tinggi negara. Jadi boleh dia melantik gubernur, pejabat tinggi negara yang lain. Terus kemudian wazir tafwid itu dapat menjadi panglima tertinggi dan mengumumkan perang. Jadi ini situasi negara darurat, kita harus perang, rakyat siap-siap semua. Nah, itu berhak dia. Nah, karena panglima tertinggi. Kalau di negara kita kan presiden sebagai kepala negara dan panglima tertinggi, gitu ya. Dan mempunyai wewenang untuk menguasai harta negara dan mengeluarkannya dari Baitul Mal. Maksudnya dia menguasai harta negara, maksudnya dia berhak mengelola. Kalau sekarang kan APBN gitu ya, mengelola APBN dengan baik, setelah membelanjakannya, mengelola ya membelanjakannya gitu ya. Sedangkan wazir tanfid tidak mempunyai wewenang seperti itu. Nah, wazir tanfid itu nggak punya wewenang, dia hanya mungkin ya pengadaan apa gitu ya, ngatur administrasi di bidangnya masing-masing gitu kan, menjamin kelancaran semua aktivitas dan keperluan negara begitu. Nah, kemudian selanjutnya, syarat-syarat wazir tafwid. Nah, ini wazir tafwid atau perdana menteri. Nah, tadi syaratnya itu harus Islam. Nah, kemudian menguasai hukum-hukum Islam. Yang kedua, dia harus menguasai hukum-hukum Islam. Bayangkan. Kemudian yang ketiga, mengetahui tentang strategi dan taktik perang. Nah, karena sewaktu diserang oleh musuh, negara Islam itu bisa bertahan gitu. Atau sewaktu-waktu kita berperang dengan musuh, kita bisa berperang dan menang gitu. Dan mengetahui cara-cara mengurus keuangan negara. Keuangan negara ini yang dibutuhkan apa, yang prioritas apa gitu. Sekarang butuhnya apa, penduduknya lagi apa gitu. Negaranya bagaimana, kasnya berapa, itu yang ngatur kan wazir tafwid atau perdana menteri. Sedangkan wazir tanfid tidak harus seperti wazir tafwid. Nah, makanya ya wazir tanfid itu ada yang non muslim tuh. Nah, perbedaan kekuasaan khalifah dan wazir tafwid. Nah, khalifah dapat menunjuk penggantinya. Nah, jadi khalifah ini, saya khalifah misalkan bisa menunjuk ganti saya siapa, mau anak saya sendiri atau orang lain. Berhak ya. Dapat meletakkan jabatan dengan langsung kepada rakyatnya. Jadi khalifah, saya nggak mau jadi khalifah, saya letakkan jabatan saya, yaudah silakan rakyat milih. Dan dapat memecat orang-orang yang diangkat oleh wazir tafwid. Jadi kalau wazir tafwid ngangkat si A, khalifah misalkan tidak setuju ya, pecat aja gitu loh, ganti gitu, berhak khalifah. Nah, wazir tafwid tidak punya kekuasaan seperti khalifah. Jadi wazir tafwid itu nggak punya kekuasaan yang ini, tuh, yang khusus khalifah ini, khusus pemimpin tertinggi ini. Dan wazir tafwid biasanya juga diangkat oleh khalifah, gitu. Nah, terus wazir tafwid nggak bisa mecat orang-orang yang diangkat khalifah, nggak bisa mecat ya. Nah, gitu ya. Jadi sudah ada ranahnya sendiri-sendiri. Nanti kita akan bahas ya macam-macam sistem negara ya, baik di di barat ataupun di timur. Nah, ini adalah struktur pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini sudah
mengatur sedemikian rupa organisasinya tentang dalam pemerintahannya itu walaupun cuma 2 tahun. Nah, itu yang pertama ada khalifah, struktur pertama. Kemudian khalifah itu punya istilahnya ahlul khalli wal aqdi. Namanya majelis syuro gitu ya. Intinya yang diajak rembukan, yang mintai pendapat, yang beri masukan kepada khalifah tentang kenegaraan ini. Terus di bawah khalifah ada wazir, perdana menteri. Kemudian ada bendahara. Kemudian ada sekretaris, ada hakim agung. Yang di bawah langsung, khalifah. Nah, khalifah juga berhak menunjuk kepala daerah dan panglima perang. Di bawahnya ada rakyat. Ini sebenarnya struktur struktur baku lah ini ya. Ini struktur embrionya ya dari di dalam kekhalifahan Islam. Kemudian selanjutnya struktur pemerintahan Umar bin Khattab dan lainnya. Dan lainnya ini maksudnya ya ada Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, karena mereka berdua setelah Umar bin Khattab ini hanya melakukan pengembangan gitu ya. Nah, strukturnya di sini malah ada khalifah, kemudian ada qadha. Qadha maksudnya qadha itu yang pengadilan lah ya. Pengadilan tingginya. Mahkamah Agung kalau di Indonesia mungkin ya. Nah, itu pengadilan tingginya. Kemudian di bawah khalifah ada sekretaris negara. Kalau di Indonesia kan ada Mensesnek gitu ya, Menteri Sekretaris Negara. Cuman kalau di sini menteri-menteri itu di bawah sekretaris negara. Itu dari zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian ada ahdas. Ahdas ini istilahnya ya polisi lah ya. Ahdas ini polisi, kemudian kepolisian gitu ya. An-Nafi'ah ini istilahnya ya pekerjaan umum, PU ya, untuk bangun-bangun, mengadakan fasilitas negara untuk rakyat, itu ada Nafi'ah ini. Kemudian di bawah sekretarisnya ada Al-Jundu. Nah, itu maksudnya jundu itu militer gitu ya. Kemudian ada Al-Kharaj perpajakan ya, pendapatan negara. Kemudian ada Baitul Mal. Baitul Mal itu bendaharanya negara. Situ nanti ada ada Kementerian Keuangan, ada macam-macam lah. Ada pengawasnya. Kemudian khalifah juga berhak mengangkat kepala daerah. Ya, bahwa itu dan hakim daerah. Jadi kepala daerah sama hakim daerah itu sama derajatnya, langsung di bawah khalifah, di bawah presiden gitu ya. Bawahnya baru ada rakyat. Nah, ini struktur pemerintahan Umar bin Khattab. Sedangkan Sayyidina Utsman itu istilahnya ya menguatkan lah mana yang belum optimal, masalah administrasi dan pengerjaannya mana. Nah, itu yang dikuatkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Demikian juga Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Oke, selanjutnya struktur dinasti Umayyah. Nah, struktur dinasti Umayyah ini ya lebih dipecah-pecah ya. Gitu. Di sini ada beberapa departemen, istilahnya kementeriannya. Jadi khalifah di Bani Umayyah ini dia tidak ngangkat kepala pemerintahan enggak. Karena mungkin istilahnya di sini khalifah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan gitu ya. Nah, maka di sini ada beberapa mungkin menteri koordinator gitu ya. Nah, Dejun itu maksudnya Diwan Jundi. Departemen atau kementerian militer, ini bagian militer, angkatan bersenjata. Nah, kemudian Diwan Khotim. Khotim ini istilahnya yang nyalin dan nyatat peraturan khalifah. Nyalin dan nyatat peraturan khalifah, apa saja yang berlaku saat itu. Yang akan diberlakukan apa. Kemudian ada Diwan Rosail. Diwan Rosail ini surat menyurat ya. Masalah surat menyurat. Karena ya butuh surat menyurat zaman dulu.
Kemudian ada Dewan Kharaj. Dewan Kharaj ini ya jelas dia perpajakan atau pendapatan negara. Kemudian ada Dewan Barid. Barid ini yang apa ya namanya? Pos dia. Misalnya pos, masalah ngirim-ngirim surat, ngirim-ngirim apa, berita-berita gitu, namanya Dewan Barid. Nah, di antara ini semua Dewan-Dewan ini atau kementerian-kementerian koordinator ini dia punya sekretaris sendiri-sendiri. Nah, ini adalah yang di pusat, pemerintahan pusat. Dan juga ada pemerintahan daerah. Nah, jadi khalifah akhirnya mengangkat gubernur dan qadhi. Qadhi itu hakim tinggi di daerah, di provinsi oleh kita dan misalkan di provinsi gitu ya. Oke. Nah, gubernur akhirnya dia berhak mengangkat katib, sekretarisnya sendiri, untuk ngurusi administrasi. Kemudian hajib ini istilahnya ya pengawal dalam urusan rumah tangga pemerintahan gitulah ya. Nah, ada sohib. Nah, sohib ini ya hampir sama ya. Sohib istilahnya ya yang apa ini ya, pelaksana urusan rumah tangga juga, yang mana di situ dia membawahi kharaj dan syurtah. Kharaj ini pendapatan dari daerah gitu ya, dan syurtah ini kepolisian daerah. Demikian juga qadhi daerah ini dia berhak mengangkat qadhi atau hakim tinggi ya, dia berhak mengangkat hizbah. Ya berhak hizbah ini istilahnya ya Pak, ketertiban umum lah, bagian ketertiban umum, entah politiknya, entah hukumnya dan lain sebagainya, untuk ketertiban umum. Kemudian ada qadha pengadilan, jelas ya. Ada madzalim ini pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi yang mengangkat adalah qadhi, ini diangkat oleh khalifah, oleh presiden. Ya. Oke, selanjutnya bawahnya baru rakyat gitu. Selanjutnya, struktur dinasti Abbasiyah. Nah, kalau struktur di dinasti Abbasiyah ini lebih ya hampir sama kan akhirnya aslinya ya. Cuman di sini khalifah itu dia memasrahkan pemerintahan kepada perdana menteri itu. Bedanya cuma di situ sebenarnya. Kurang lebihnya yang sama. Khalifah dia ngangkat perdana menteri, wazir ini ya, perdana menteri. Kemudian mengangkat hajib untuk kepala rumah tangganya ya, kepala rumah tangga istana lah intinya gitu, mengatur keperluan istana. Kemudian wazir nanti dia ngangkat untuk peradilan. Ngangkat untuk wilayah pengadilan ini apa ada? Nanti wilayah pengadilan ini ngangkat qadha, hizbah, madzalim, askar. Nah, kemudian wazir dia ngangkat pembantu lagi, katib itu sekretaris ya. Katib kharaj, sekretaris perpajakan, katib barid, sekretaris pos, katib amwal, sekretaris keuangan, katib mawali, sekretaris perbudakan gitu ya. Katib baitul mal, sekretaris bendahara negara, katib syurta, sekretaris polisi ya, kepala polisi lah intinya. Katib rasail, pencatatan surat menyurat tentang peraturan undang-undang dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian wazir juga ngangkat imarah. Imarah itu ya pemimpin daerah gitu ya. Di situ dia ngangkat qadha, istilah khosos. Nah, itu intinya sebenarnya hampir sama. Dalam sebuah struktur pemerintahan itu pasti ada namanya pengadilannya, kemudian ada kepolisiannya, ada kemudian urusan rumah tangganya gitu ya. Kemudian ada tentaranya gitu kan, ada ketertiban umumnya. Nah, itulah yang diangkat oleh khalifah dengan istilah-istilah seperti ini ya. Ini kan hanya istilah-istilah gitu loh. Sedangkan fungsinya saya menyamakan di Indonesia ini ya biar kita mudah memahami gitu ya. Walaupun istilahnya fungsi detailnya tidak sama gitu ya, tapi kurang lebih lah gitu. Hampir sama seperti itu. Nah, karena
Nabi pun juga tidak mencontohkan atau mengharuskan sistem pemerintahan itu harus bagaimana. Oke, adik-adik sekalian, inilah dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang kurang atau yang tidak pas, silahkan tambah di kolom komentar ya. Demikian dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.